Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sempurnakan sukacita kita pada pagi hari ini melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat segala berkat kasih-Mu di dalam kehidupan kami yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kau bangunkan kami dari tidur kami, dan kami yakin Tuhan, melalui pagi yang indah ini Engkau akan menghantar kami ke dalam setiap kegiatan kami. Namun biarlah terlebih dahulu Tuhan, kami percaya bahwa melalui firman-Mu kami akan mendapatkan kekuatan dan sukacita dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Sabtu 27 Mei 2023 tertulis di dalam kitab Matius pasal 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, kita pasti harus bersyukur pada pagi hari ini, karena kita mendapatkan sukacita dari Tuhan tanpa kekurangan satu apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Dan sukacita kita pada pagi hari ini akan menghantar kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana firman Tuhan yang akan kita dengarkan adalah bagian daripada Yesus memberi makan 5.000 orang. Tentu secara logika kebenaran ini akan kita pertanyakan. Mungkinkah orang bisa kenyang, dan mungkinkah semua dengan jumlah yang banyak itu bisa mendapatkan makanan itu dengan 5 roti dan 2 ikan. Ternyata inilah yang perlu diingatkan dalam kehidupan kita hingga pada pagi hari ini. Apa yang terjadi, apa yang kau alami, dan apa yang mau kau lakukan dalam kehidupanmu, jangan pernah bersandar kepada logika. Jangan pernah berukuran kepada kekuatan. Tetapi pada pagi hari ini kita diingatkan, mungkinkah dengan 5 roti dan 2 ikan, semua dengan jumlah 5.000 orang sudah kenyang, bahkan ada yang lebih dengan jumlah 12 bakul. Inilah yang kita rasakan, inilah yang disebut dengan mujizat Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini juga mengingatkan kita akan kemahabesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah kita tidak semakin percaya jika firman Tuhan yang kita dengarkan memberikan berita yang pasti di luar daripada logika dan kemampuan manusia? Tentu secara pribadi saya menyatakan saya sangat lebih yakin lagi, dan saya sangat lebih percaya lagi kepada Tuhan dengan karyanya, dengan apa yang Dia lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, menjadi pelajaran yang berharga, firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa selama kita masih hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak pernah terhindar dari persoalan, dari masalah. Kenapa saya katakan seperti itu? Ketika ada satu pertanyaan mengatakan bahwa benarkah orang-orang yang mengikut Kristus dengan jumlah seperti itu dikategorikan orang-orang yang percaya dan orang-orang yang sudah beriman dan mengikut Kristus? Tentu banyak hal, banyak pertanyaan, banyak masukan yang mengatakan bahwa mereka hadir, mereka mengikut Kristus
hanya karena ingin menerima belas kasihan yang berhubungan dengan kehidupan setiap harinya, apakah itu makanan dan minuman atau yang lain-lain yang berhubungan dengan kepribadian masing-masing. Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak terfokus dalam hal itu, tetapi bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini menyapa kita, menyapa setiap pribadi, menyapa setiap keluarga, bahwa sekalipun pada pagi hari ini kita bangga, kita penuh dengan sukacita dengan apa yang kita miliki, tetapi melalui firman Tuhan, melalui kuasa Tuhan pada pagi hari ini, semua hal itu mengingatkan bahwa apapun yang kita miliki, bahwa apapun yang kita kerjakan, terlalu capek kita mengerjakannya kalau hanya untuk kehidupan kita sesaat, karena tidak tahu kapan dan bagaimana kehidupan kita ini untuk berakhir di tengah-tengah dunia. Tetapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam proses kehidupan kita, Tuhan tidak pernah berjanji bahwa Dia hadir hanya untuk menyelesaikan persoalan dan masalah kehidupan kita, tetapi Tuhan mau hadir ketika kita punya persoalan, dan Tuhan mau berkarya ketika kita menghadapi permasalahan yang bagaimana. Karena itu kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini adalah dari sisi positifnya. Asal kita mengikut Tuhan, maka kita akan mendapatkan apa yang ada dalam kehidupan kita. Tuhan melihat orang yang ramai itu, maka Dia prihatin, timbul belas kasihan bahwa mereka itu mengikut Dia, lepas percaya atau tidak percaya, tetapi Tuhan mau menyatakan mujizatnya di tengah-tengah mereka. Tuhan mau menyatakan karyanya di tengah-tengah mereka supaya mereka semakin percaya. Apakah alasan yang seperti itu yang mau diminta oleh setiap orang yang mengikutinya, termasuk kita pada saat ini? Banyak dari antara kita harus melihat bukti supaya percaya. Namun Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa bukanlah soal makanan dan minuman yang mau kita harapkan ketika kita mengikut Kristus. Seperti apa yang diingatkan di dalam Roma 14 ayat 17 itu. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal masalah kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kerajaan Allah. Karena itu jemaat yang terkasih, jika kita mendengar berita tentang pertumbuhan gereja sekarang ini, ada pernah bertanya kepada saya, dia melakukan penelitian begitu banyaknya pertumbuhan gereja, tetapi sekaligus dia bertanya, apakah pertumbuhan gereja itu didasari dengan pertumbuhan orang-orang yang percaya, dalam tanda kutip, dari orang yang tidak mengenal Kristus menjadi orang yang mengenal Kristus. Takutnya bahwa gereja yang bertambah tetapi jemaat tidak bertambah. Kita hanya menginginkan jemaat dari gereja A datang kepada gereja kita, jemaat dari gereja yang lain datang kepada gereja kita, dan sebaliknya berputar seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita mau melihat melalui firman Tuhan yang bekerja, kita diajak untuk punya peranan penting, membawa berita kebenaran itu, berita sukacita itu, bahwa mengikut Kristus bukan untuk menyelesaikan persoalan semata-mata, tetapi mengikut Kristus supaya kita mampu dan kuat mengatasi persoalan dan masalah. Itulah yang kita lihat pada pagi hari ini. Karena itu ada dua hal yang diingatkan juga kepada kita. Yang pertama, bagaimana kebutuhan jasmani itu
dan bagaimana kebutuhan rohani itu. Terkadang kebutuhan jasmanilah yang lebih prioritas bagi kita. Ketika kita menghadapi persoalan atau penyakit yang ada dalam tubuh kita, kita begitu cepat lari mencari dokter, mencari obat supaya kita sehat. Tetapi bagaimana dengan kesehatan rohani kita, kesehatan iman kita? Terkadang kita bangga, terkadang seseorang itu bangga mengatakan saya tidak bisa berdoa, saya malas ke gereja. Kebanggaan yang seperti itu menunjukkan bahwa dia sedang memiliki iman yang krisis, iman yang stadium 4, iman yang sangat gawat. Karena itu perlu disembuhkan. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bahwa apapun yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan kita, nyata, langsung atau tidak langsung, bahwa kita sedang mengalami proses kesembuhan. Ketika firman-Nya berkata bahwa tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Lepas Tuhan memberikan mereka makan secara jasmani, tetapi itulah yang kita yakini dalam kehidupan kita. Apa? Yang pertama, bahwa Yesus adalah sumber kehidupan. Yang kedua, bahwa Yesus hadir di dalam setiap kehidupan. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengantar kita melakukan segala aktivitas kita, untuk bersyukur di akhir daripada minggu ini, bahwa Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan berbuat, Tuhan mengasihi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang baik, Allah yang maha benar, Allah yang memberikan kasih setia dan kasih sayang kepada setiap orang yang Engkau ciptakan. Kami yakin Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan mujizat-mujizat dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan telah menuntun kami dari malam yang gelap hingga pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu yang menyertai setiap langkah kami, melakukan kehidupan, melakukan kegiatan dalam kehidupan kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan, di dalam problem-problem keluarga dan rumah tangga, kami yakin Tuhan akan menolong mereka. Dan begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan yang pada saat ini terbaring sakit, mereka merindukan akan kasih setia Tuhan di dalam kesembuhan. Biarlah Tuhan urapan-Mu yang membalut, biarlah Tuhan tangan kasih-Mu yang mengangkat mereka, sehingga sakit yang ada dalam tubuh mereka terbuang. Terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami berdoa buat segala aktivitas jemaat-Mu, aktivitas pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, biarlah Tuhan yang senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati gereja-Mu di tengah-tengah dunia. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya dalam nama-Nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mari dengan sukacita kita sudah diberangkatkan firman Tuhan untuk melakukan segala aktivitas kita. Karena itu apapun yang kau lakukan, baik dalam perbuatan dan perkataan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Horas.